Warahmatullahi wabarakatuh. Kebajikan. Hari ini kita melakukan media briefing mingguan bersama dengan teman-teman wartawan. Sebelum nanti tanya jawab, ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Hari ini Presiden sudah menyelesaikan perjalanan 2 minggu berkeliling berbagai negara, menuntaskan beberapa pertemuan multilateral maupun bilateral, dan berkat dukungan publik yang luar biasa, berkat doa yang luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia, Presiden sudah menuntaskan perjalanan keliling luar negeri dan menghasilkan banyak sekali hal-hal positif dan konkret bagi bangsa dan perjanjian IEU CEPA yang mungkin sudah kita lakukan dengan jangka waktu yang sangat panjang, 10 tahun, di masa Presiden Prabowo berhasil dituntaskan. Kemudian kemarin, tadi malam kita juga mendapatkan kabar yang cukup melegakan. Kita berhasil mendapatkan penurunan tarif dari pemerintah Amerika, dari tarif yang sebelumnya sangat tinggi, turun cukup jauh. Begitu juga dengan akan ada pendirian kampung haji, ya, berdasarkan perjanjian kerjasama dan kesepakatan dengan pemerintah Saudi itu diantaranya. Nah, kalau kita bisa gambarkan kepada teman-teman semua, dalam hampir 9 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, beliau mungkin sudah menghadiri hampir seluruh forum multilateral terpenting di dunia. Beliau sudah menghadiri KTT G20. Beliau sudah menghadiri APEC. Sudah berpartisipasi aktif dalam D8 di Kairo. Sudah hadir dalam KTT BRICS. Sudah hadir dalam KTT ASEAN. Sudah hadir di dalam forum multilateral dengan EU, sudah hadir dalam forum ekonomi di Saint Petersburg. Jadi hampir seluruh forum-forum terpenting di dunia sudah dihadiri oleh Presiden, dan pemerintah kita berperan aktif dan sangat mendapatkan respect yang tinggi dari dunia internasional. Jadi tinggal satu lagi, ya, kalau dari forum-forum penting ini tinggal satu lagi nih. Tinggal satu lagi nanti bulan September, sidang umum PBB, ya, di bulan September nanti, dan insya Allah Presiden juga akan hadir di sana. Jadi kalau diibaratkan, kita tinggal di sebuah kampung besar, yang kita merupakan rumah keempat terbesar di kampung itu, kita sudah hadir dan berpartisipasi aktif di semua level pertemuan di kampung itu. Mulai dari rapat RT, rapat RW, arisan, panitia 17-an, panitia hari besar keagamaan, tinggal rapat desa aja nanti nih. Rapat kampung yang akan dilaksanakan di bulan September nanti. Dan hasilnya seperti yang sudah diketahui juga oleh teman-teman, hasilnya sangat baik. Ya, jadi kita berdoa nanti negara kita dengan kepemimpinan Bapak Presiden bisa memainkan peran yang sangat penting di kancah global, bukan hanya sekedar diperhitungkan di kancah global, tapi juga membawa manfaat yang sangat besar terhadap bangsa kita, membawa investasi, kerjasama perdagangan, sehingga menghasilkan bisa memunculkan lapangan kerja yang lebih banyak di negara kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebagai pengantar di hadapan teman-teman semua, dan bisa menjadi pencerahan juga buat publik di seluruh Indonesia. Saya silakan jika ada. Baik, terima kasih Eva. Jadi memang perjanjian strategic partnership seperti ini memang tidak mudah dan butuh waktu yang panjang. Hampir semua CEPA itu butuh waktu yang panjang. Mungkin bukan persoalan kendala, tapi memang ketika mendetailkan perjanjian kerjasama bagaimanapun kan membawa kepentingan nasional masing-masing.
Kalau dengan EU juga mereka juga punya kepentingan mereka sendiri, kita juga punya kepentingan kita sendiri. Nah, bernegosiasi itu cukup alot, termasuk juga konstelasi global, ya. Kita kan perlu juga mencari pasar baru, kerjasama baru, investasi baru di samping yang selama ini sudah ada. Nah, dengan adanya ini, berdasarkan perhitungan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, mungkin nanti sebagian besar produk kita masuk ke Eropa itu dengan bebas tarif, sebagian besar. Dan kemungkinan besar ekspor kita bisa meningkat 50%. Berdasarkan perhitungan dari Kemenko Perekonomian, bisa meningkat 50%. Kalau ekspor meningkat 50%, itu artinya kan kinerja industri dalam negeri kan juga meningkat. Dan kalau kinerja industri meningkat, artinya kan serapan tenaga kerja juga akan banyak. Itu dari sisi perdagangan. Begitu juga dari sisi investasi. Kalau sisi investasi juga diprediksi investasi yang sudah cukup besar, sebesar 24 miliar dolar mungkin selama ini dari Uni Eropa, itu akan meningkat juga jauh lebih besar ke negara kita karena perjanjian ini. Dan itu artinya juga kalau investasi masuk kan, logika sederhananya juga lapangan kerja akan tumbuh. Kira-kira bayangan sederhananya seperti itu. Nanti kalau detailnya mungkin bisa kita perdalam dari Kementerian Perekonomian nanti. Jadi kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Perdagangan kita akan meningkat, diprediksi sedikitnya 50%. Artinya kinerja industri kita juga akan meningkat dan butuh lapangan kerja lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik, khusus untuk hal ini, saya minta teman-teman, baik teman-teman wartawan maupun masyarakat di seluruh penjuru tanah air, bersabar sedikit lagi. Ya, detailnya sedang dikerjakan. Garuda itu, lambang negara itu nggak terpisahkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu puncak pengakuan terhadap keragaman budaya kita yang bermacam-macam itu sebagai budaya bangsa Indonesia. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Jadi kita tidak menganut otak-atik, gatuk, atau cocok logi. Kalau kebetulan nggak apa-apa. Ini kan soal kebetulan. Kebetulan itu banyak. 21 Juni Bung Karno wafat. 21 Juni Presiden ke-7 Indonesia lahir. Kalau cocok logi bisa panjang tuh. Tapi kita tidak menganut cocok logi. Orang yang memperingati itu sebagai hari wafatnya presiden, boleh. Orang yang mau memperingati hari itu sebagai hari lahirnya presiden, juga boleh. Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai hari kebudayaan, boleh. Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai hari lahirnya seseorang juga boleh. Jadi kita mulai belajarlah menghindar dari cocok logi dan otak-atik gatuk. Kira-kira gitu ya, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Kepala. Silakan. Selanjutnya Zam. Selamat siang Bang Hasan. Ya. Saya Zam dari Kumparan. Mau tanya ini Bang. Ini kan kampung haji kemarin dari Pangeran. Nanti untuk eksekusinya ini akan dieksekusi kapan ya Bang? Apakah tahun ini ataukah tahun depan? Kemudian nanti skemanya seperti apa? Ini kan juga ada infonya nanti akan dibangun 30 tower. Masing-masing tower itu ada 31 lantai yang itu pakai Danantara. Ini apakah demikian Bang? Terima kasih. Ya teman-teman, mungkin ini harus bersabar dulu ya. Yang jelas payung kerjasamanya sudah ada. Sudah ada Dewan Tertinggi kerjasama pemerintah Indonesia dengan Saudi. Yang payung kerjasamanya sudah ada. Mengenai kampung haji sendiri, kita harus juga menunggu beberapa hal. Pertama, ada undang-undang haji, kita juga harus tunggu itu. Jadi nanti akan jelas itu orang yang akan institusi, lembaga yang akan melaksanakan ini, dan ini terkait dengan pembangunan juga nanti, pembangunan kampung haji. Soal skema, ada banyak skema yang bisa dipilih, tapi hari ini kan skema-skema itu dijadikan alternatif. Ada skema pembangunan dari nol, ada skema untuk membeli existing building yang sudah ada di sana, itu juga dijadikan sebagai alternatif. Ada banyak skema lah, atau skema kontrak jangka panjang sebuah lahan itu juga dijadikan sebuah skema. Jadi sampai hari ini yang kita miliki adalah payung
kerjasama dan poin kesepakatan dengan pemerintah Saudi. Mengenai teknisnya kita minta waktu, ya nanti mungkin akan dijelaskan oleh kementerian dan lembaga terkait, apakah itu Kementerian Agama atau Badan Pelaksana Haji. Sambil juga kita harus menunggu nih undang-undang haji juga, undang-undang soal pelaksanaan haji juga diselesaikan di DPR. Kira-kira begitu, Zam. Ya. Ya, selanjutnya ke Siang Mang Hasan, Ya. izin Novian dari suara.com mau nanya terkait upacara peringatan HUT. Ini akan dilaksanakan di IKN seperti tahun sebelumnya, di mana Presiden Jokowi terakhir kembali lagi ke Jakarta di dan juga terkait kapan logo HUT RI yang kemarin sudah dibuka sayembaranya itu. Terima kasih. Ya. Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari panitia itu. Mengenai logo dan tema peringatan 17 Agustus tahun ini, perayaan kemerdekaan kita, perayaan 80 tahun kemerdekaan kita, akan segera di launching, ya, dalam waktu dekat. Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja, tapi pasti dalam waktu dekat akan di-launching oleh mungkin di-launching oleh Presiden, ya, mengenai logo dan temanya. Jadi kita tunggu yang itu, ya. selanjutnya. Masih ada? Iya, masih satu terakhir. Oh, Satu terakhir ya. Kirain sudah selesai? Satu terakhir. Silakan Mentari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara. Ya, terkait pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Pak Nusron Wahid kan menyatakan bahwa pemerintah bisa mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan gitu selama 2 tahun berturut-turut, dan lahan ini bisa didistribusikan salah satunya kepada organisasi masyarakat. Bagaimana Istana menyikapi hal ini? Kemudian ini juga masih terkait dengan pernyataan Pak Nusron bahwa ada 55 juta hektar lahan yang bersertifikat tapi ini dikuasai oleh 60 keluarga, walaupun tidak disebutkan secara rinci begitu keluarga seperti apa gitu. Nah, tapi ini bisa disebut menjadi kemiskinan terstruktur gitu. Nah, bagaimana pemerintahan Presiden ini untuk mewujudkan keadilan yang merata begitu dari segi lahan. Terima kasih Bang Hasan. Iya, mungkin saya jawab secara umum. Jadi semangat pemerintah yang pertama, semangat pemerintah adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang terlantar. Lahan-lahan terlantar ini juga bisa juga menimbulkan konflik agraria. Karena dibiarkan sekian lama, ada orang yang menduduki, kemudian terjadi konflik agraria. Tapi pemerintah tidak akan serta-merta melakukan seperti itu karena ada masa tunggunya sekian tahun, ya, ada peringatannya, 3 kali peringatan supaya lahan itu tidak ditelantarkan. Dan ini dasar hukumnya ada peraturan pemerintah tahun nomor 20 tahun 2021. Jadi bukan kebijakan baru. Dasar hukumnya sudah ada. Semangat pemerintah yang kedua adalah keadilan. Jadi kalau ada kapital-kapital besar yang memiliki lahan atau mengelola lahan di luar kewenangannya. Misalnya dia dapat hak untuk kelola 100.000 hektar, tapi dia mengelola 150.000 hektar, dan sisanya itu tentu akan harus dikembalikan kepada negara. Ini untuk keadilan. Ini untuk keadilan. Jadi semangat pemerintah untuk keadilan, ya. Semangat pemerintah yang kedua adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang telantar, karena harusnya ketika lahan dimiliki, digunakan, atau kalau misalnya itu HGU, ya, itu harus kan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, bukan dibiarkan begitu saja. Jadi semangatnya itu bukan semangat mengambil, semangatnya itu adalah mendorong orang yang memiliki lahan supaya menjadikan lahannya produktif atau digunakan, ya, supaya nanti nggak diduduki orang, tiba-tiba 10 tahun datang, loh kok sudah ada orang di sana, jadi konflik agraria. Itu mencegah konflik-konflik yang tidak perlu. Semangat tadi juga, kalau cuma dapat lahannya segini, X, jangan X tambah 5 gitu.
atau jangan X tambah 10. Yang tambah 10 itu ilegal, harus dikembalikan kepada negara. Kira-kira semangatnya seperti itu. Ya. Saya rasa sudah semua terjawab. Saya rasa sudah selesai semua. Terima kasih Pak Kepala Hasan Saya juga Nazmi. mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang hari ini fokus semua media dan ada di kepala teman-teman, mungkin beberapa jam lagi Presiden akan mendarat di tanah air dan teman-teman akan mendapatkan keterangan yang jauh lebih lengkap dan komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan statement Pak Kepala tadi bisa memberikan nilai kepada masyarakat. Terima kasih semua.